Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 306 Penjarahan Gila. Kerumunan orang menjadi heboh, mereka semua segera berlari ke arah jejak cahaya itu. Itu adalah pil pemulihan bumi yang asli, dan itu adalah akar dari kultivasi para prajurit ini. Dapat dikatakan bahwa pil pemulihan bumi adalah garis hidup para prajurit inti ilahi dan jiwa tempur. Seorang prajurit menangkap pil pemulihan bumi, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak, wahaha, itu benar-benar pil pemulihan bumi. Uang turun dari langit, bang, bang, bang. Jejak cahaya terus-menerus melesat keluar dari pulau itu, dan jejak cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh langit di atas pulau itu, menyebabkan kerumunan menjadi gila. Mereka terbang kemana-mana untuk menangkap harta karun itu. Itu adalah kejadian langka, dan tak seorang pun dari mereka dapat menahan kegembiraan mereka. Aku juga punya pil pemulihan bumi. Ini bukan pil pemulihan bumi, ini senjata tempur kelas menengah. Ya Tuhan, Pulau Es menembakkan senjata tempur. Senjata tempur lain. Harta karun, Pulau Es adalah pulau harta karun yang sangat besar. Cepat kejar mereka. Harta karun unik bermunculan dari pulau itu. Ini kesempatan langka, ayah akan menjadi kaya. Semua orang yang hadir sangat gembira, dan Pulau Es tampaknya tidak berhenti menembakkan harta karun. Pulau itu mulai menembakkan pil pemulihan bumi saat bertarung, lalu senjata tempur, dan kemudian gulungan emas mulai muncul. Pada gulungan-gulungan ini, ada semua jenis keterampilan kultivasi dan tempur. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Banyak orang berteriak saat mereka dengan paksa mengambil harta karun yang berjatuhan seperti orang gila. Situasi seperti ini biasanya disertai dengan konflik. Tak lama kemudian, seseorang mulai berkelahi. Riak energi yang disebabkan oleh perkelahian ini menyapu seluruh tempat kejadian. Sial, sungguh meriah pemandangannya. Aku jadi kasihan dengan harta karun ini kalau tidak kumiliki. Nangong Wentian mulai bergegas menuju jejak cahaya. Pak Tua Lingsan juga mengikutinya. Saat menghadapi begitu banyak harta, tak seorang pun bisa tetap tenang. Setiap makhluk memiliki sifat serakah yang sama. Chen kecil, apa yang kamu tunggu? Han Yan tidak mampu lagi bertahan. Jika dia masih ragu, semua harta karun itu akan diperoleh orang lain. Di sisi lain, Big Yellow juga bergegas maju menuju jejak cahaya itu. Enyahlah. Harta karun ini milikku. Ah, kau tuan muda Nangong. Harta karun ini milikmu. Mata seorang prajurit inti ilahi memerah saat ia bergegas menuju harta karun. Namun, ketika ia melihat lawannya adalah Nangong Wentian, ia segera terbangun, dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Apa-apaan ini? Ini pil pemulihan surgawi. Ayah baru saja mendapat pil pemulihan surgawi, apa-apaan ini? Singa emas menangkap pil pemulihan surgawi. Bahkan dengan kultivasi jiwa tempurnya, dia masih kehilangan ketenangannya sejenak. Apa? Ada pil pemulihan surgawi. Ini gila, bahkan pil pemulihan surgawi telah muncul. Tidak bisakah Pulau Es membiarkan kita hidup? Saya harus berpuasa. Jika saya bisa mendapatkan satu pil pemulihan surgawi saja, saya akan menjadi kaya. Mata semua orang memerah. Mendengar pil pemulihan surgawi muncul, itu seperti mimpi bagi mereka. Sebagai prajurit, mereka semua tahu betapa berharganya pil pemulihan surgawi. Pil pemulihan bumi sama dengan 10.000 pil pemulihan fana, dan pil pemulihan surgawi sama dengan 10.000 pil pemulihan bumi. Dengan kata lain, pil pemulihan surgawi sama dengan 100 juta pil pemulihan fana. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Lebih jauh lagi, para prajurit inti ilahi dan jiwa tempur biasa semuanya menggunakan pil pemulihan bumi untuk kultivasi mereka, bahkan sangat jarang bagi seorang prajurit jiwa tempur untuk menggunakan pil pemulihan surgawi saat berkultivasi. Hanya prajurit raja tempur yang perkasa yang dapat menyerap pil pemulihan surgawi dengan santai. Bahkan prajurit kaisar tempur yang hebat pun menggunakan pil pemulihan surgawi. Di benua timur, pil pemulihan surgawi adalah harta yang sangat berharga, tetapi sekarang Pulau Es sedang menembaki mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi sedikit gila? Astaga, plus. Jejak cahaya melesat tepat ke arah Jiang Chen, dan tiba di depannya hanya dalam sekejap mata. Jiang Chen dengan cepat menangkapnya dengan tangannya, dan yang mengejutkannya itu adalah pil pemulihan surgawi. Keberuntungan ini jelas bertentangan dengan keinginan surga. Jiang Chen tertawa. Dia dengan nyaman menyimpan pil pemulihan surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah barang yang sangat dia butuhkan untuk mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan dia jelas tahu nilai sebenarnya dari pil pemulihan surgawi. Pil pemulihan surgawi itu milikku. Seseorang berteriak. Beberapa prajurit tiba di depan Jiang Chen, dan semuanya bermata merah, seolah-olah mereka sedang sakit. Apa? Jiang Chen mengerutkan kening dan menatap para prajurit dengan tatapan dingin. Para prajurit yang kehilangan akal karena harta karun itu segera terbangun, dan baru sekarang mereka menyadari siapa pemuda di depan mereka. Ah! Itu Tuan Muda Jiang Chen. Aku tidak menginginkan pil pemulihan surgawi itu lagi, aku akan mencari harta karun lainnya.
Baiklah, aku juga tidak menginginkannya. Tuan Muda Jiang Chen harus menyimpannya. Beberapa prajurit itu langsung terbang jauh lebih cepat daripada saat mereka datang ke sini. Mereka tahu betul cara Jiang Chen. Jiang Chen adalah perampok nomor satu di neraka Inferno, dan mereka benar-benar mencoba merampok sesuatu darinya. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Begitu banyak harta karun. Pil pemulihan, keterampilan kultivasi, keterampilan tempur, senjata tempur, Pulau Es ini luar biasa. Orang-orang terus-menerus berteriak dan menjerit. Mengikuti jejak cahaya yang terus-menerus keluar dari Pulau Es, emosi mereka telah mengalami simulasi yang konstan. Banyak mata orang menjadi merah karena penjarahan gila-gilaan ini, dan mereka mengabaikan semua yang ada di sekitar mereka, karena setiap jejak cahaya adalah harta karun. Jiang Chen tidak tertarik pada keterampilan kultivasi dan pertarungan itu, tidak satu pun dari keterampilan itu yang canggih. Sasaran utamanya adalah pil pemulihan bumi. Tentu saja, dia akan lebih senang jika bisa mendapatkan lebih banyak pil pemulihan surgawi, tetapi itu sangat langka dan butuh keberuntungan besar untuk mendapatkannya. Semua pil pemulihan surgawi adalah milik Sekte Pedang Segudang, tidak seorang pun dari kalian boleh menangkapnya. Ye Xiao mengirimkan pernyataan ini ke telinga semua prajurit bagaikan suara guntur yang tiba-tiba. Sialan kau! Sejak kapan barang-barang dari Pulau Es menjadi milik Sekte Pedang Segudang? Apa kau masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Itu milik mereka yang menangkapnya. Ada begitu banyak harta karun di sini, bisakah Sekte Pedang Segudang mengambil semuanya? Lihat, semakin banyak hal baik bermunculan, ayo kita lakukan. Tepat pada saat ini, nama Sekte Pedang Myriad telah menjadi tidak berharga. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, lebih dari 10.000 prajurit bergegas mencari harta karun. Tidak ada harta karun yang menjadi milik siapapun, tetapi Sekte Pedang Myriad sebenarnya berusaha mendapatkan semuanya. Ini adalah ide yang sangat konyol. Mata semua orang sudah memerah, dan tidak ada dari mereka yang terganggu oleh ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 jejak cahaya melesat ke arah Jiang Chen. Jiang Chen meliriknya, dan menemukan bahwa 3 jejak cahaya itu adalah 3 pil pemulihan surgawi. Tanpa ragu, dia langsung meraihnya. 2 prajurit inti ilahi terbang ke arah mereka dari samping, mencoba merebut pil pemulihan surgawi. Enyah. Jiang Chen berteriak dingin dan mengeluarkan energi yang kuat dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia menjatuhkan kedua prajurit inti ilahi dari targetnya, lalu, dia mengulurkan lengannya dan meraih ketiga pil pemulihan surgawi. Bocah Jiang Chen, serahkan pil pemulihan surgawi itu, lalu aku akan mengirimmu ke neraka setelahnya. Suara kejam terdengar dari belakang Jiang Chen. Dia berbalik dan melihat seorang prajurit jiwa tempur hendak menyerangnya. Jiang Chen mengenal orang ini, dia berasal dari Sekte Arcane Kuning, salah satu orang yang mengelilinginya di Pulau Bahagia. Anda mungkin salah tentang siapa yang akan masuk neraka. Dengan ekspresi yang kejam, Jiang Chen melepaskan 9 naga banjir pembunuh, mengirimkan 3 naga banjir yang menakutkan ke arah prajurit jiwa tempur, menghalanginya untuk maju lebih jauh. Jiang Chen mendengus dingin. Dia tidak peduli dengan pria ini, dia berbalik dan terbang ke arah lain. Saat terbang, dia mengambil semua harta karun di sepanjang jalannya seperti paus besar yang menyedot air. Tindakannya segera menarik kebencian dari orang banyak. Pulau Es itu hanyalah pulau harta karun yang perkasa. Letusan harta karun berlangsung selama hampir setengah jam, dan setelah itu, semakin sedikit harta karun yang meletus dari pulau itu, dan perkelahian semakin keras. Suasana menjadi sangat menyedihkan. Banyak orang tewas selama penjarahan gila-gilaan itu. Mayat mereka berserakan di lautan beku, dan darah mereka berceceran di seluruh es. Berdengung. Tepat pada saat ini, sinar yang lebih menyilaukan melesat keluar dari pulau es. Sinar itu mengeluarkan suara yang sangat keras saat meletus dari pulau itu, dan langsung menarik perhatian semua orang. Lihat, itu tombak. Itu adalah senjata tempur berperingkat sempurna. Ya Tuhan, bahkan senjata tempur berperingkat sempurna telah muncul. Cepat, ambil ini. Kemunculan senjata tempur peringkat sempurna membuat semua prajurit ini semakin gila. Itu milikku. Siapa yang berani merebutnya dariku? Sang Guancong meraung. Dengan goyangan tubuhnya, ia mulai berlari ke arah senjata tempur tingkat sempurna dan mencoba meraihnya. Tak satu pun dari prajurit jiwa tempur lainnya menunjukkan keraguan, mereka semua bergerak pada saat yang sama dan mencoba meraih senjata itu. Mereka semua tahu betul betapa berharganya senjata tempur tingkat sempurna, seorang prajurit jiwa tempur biasa yang memiliki senjata tempur tingkat sempurna sangatlah langka. Astaga, plus. Mereka memang cepat, tetapi ada yang lebih cepat dari mereka. Di depan mata semua orang, seorang pemuda berpakaian putih dengan sepasang sayap merah darah di punggungnya muncul di samping tombak itu. Tanpa ragu-ragu, dia meraih tombak itu. Jiang Chen bocah, lepaskan senjata tempurmu. Kemarahan meledak dari Sang Guancong, dia benar-benar membenci Jiang Chen sampai ke akar-akarnya. Dia hendak mengambil senjata tempur, tetapi Jiang Chen lebih cepat darinya, yang benar-benar membuatnya kesal.
Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, Sang Guancong melepaskan sinar emas ke arah Jiang Chen. Orang tua bodoh, mencoba membunuhku. Coba ukur kemampuanmu sendiri dulu. Jiang Chen tidak pernah menunjukkan rasa takut. Dengan senjata tempur tingkat sempurna di tangannya, dia menggoyangkannya dengan energi Yuan miliknya. Tombak itu mengeluarkan suara mendengung saat menusuk ke arah Sang Guancong. Wah! Serangan Sang Guancong langsung dihancurkan oleh senjata tempur tingkat sempurna dan kekuatan dahsyat di baliknya, memaksanya mundur 3 langkah. Apa? Sang Guancong berteriak tak percaya saat menatap Jiang Chen. Dia adalah seorang pejuang jiwa tempur, tetapi Jiang Chen, yang hanya seorang pejuang inti ilahi menengah telah menjatuhkannya dengan satu serangan balik. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi dalam mimpinya yang terliar. Sudah kubilang sebelumnya, kau tidak mampu membunuhku. Ambil tombakku lagi. Dengan aura yang sangat kuat dan energi Yuan yang tampaknya tak berujung, Jiang Chen mengangkat tombaknya tinggi ke udara. Ia mengarahkannya ke Sang Guancong dan menghantamkannya dari atas ke bawah. Astaga, plus. Tombak itu menyebabkan udara bergetar hebat. Gesekan antara tombak dan udara menghasilkan banyak percikan api. Dalam sekejap, tombak itu tiba di depan Sang Guancong. Sang Guancong tahu betapa gila dan hebatnya Jiang Chen, jadi tanpa ragu, ia menggerakkan lengannya dan mengambil pedang panjang setajam silet. Ia mengangkatnya ke langit, dalam upaya untuk menangkis tombak Jiang Chen. Dentang. Ini adalah tabrakan yang luar biasa antara dua kekuatan yang dahsyat. Riak energi yang dahsyat segera menyapu seluruh area.